Dwi Tarung Kasparov versus Karpov tahun 1987 melahirkan beberapa momen legendaris, di mana pada ronde kedua, di mana Kasparov membutuhkan sampai 83 menit hanya untuk menjawab langkah single Karpov, langkah ke-9. Oke, mari kita saksikan. Dapatkah sobat semua menebak apa maksud langkah tersembunyi dari Karpov tersebut? Dalam ronde kedua ini, putih dipegang oleh Kasparov yang memulai game dengan C4. Langsung dibalas Karpov, pion E5, kuda C3, kuda F6. Sejauh ini kita melihat pembukaan Inggris yang dimainkan, di mana alur pionnya kebalikan dari pembukaan Sisilia. Oke, Kasparov melanjutkan kuda F3 dan Karpov kuda C6. Setelah pion G3, hitam gajah B4, gajah G2, dan kedua pemain melakukan rokade. Oke, sekarang middle game telah dimulai. Karpov menusuk ke tengah dengan pion E4 yang menyerang kuda. Kemana kuda ini berpindah? Beberapa pecatur memilih langkah defensif dengan kuda mundur ke E1. Tapi kali ini Kasparov memilih langkah yang lebih agresif dengan kuda ke G5. Kuda menghindar sambil balik menyerang pion, di mana pion hitam ini diserang secara bertubi-tubi. Terlebih dahulu Karpov gajah makan kuda, menghilangkan salah satu penyerang. Setelah pion merebut, benteng datang untuk melindungi pion. Sekarang kuda putih G5 ini sedikit keluar dari permainan. Sepertinya hitam siap memainkan H6 dan mendorong kembali kuda ke baris ketiga. Dan kita tahu setelah kuda di pinggir, maka peran kuda ini akan redup bahkan mati. Karena itulah pion F3 dimainkan di sini, menyerang pion, mengundang hitam untuk menangkap. Apabila hitam menangkapnya, yang merupakan gerakan yang natural, sehingga kuda ini dapat mundur sambil menangkap, sehingga kuda ini tetap di tengah, tidak jatuh ke tepi. Tapi di posisi ini Karpov berpikiran lain, dan ia mungkin telah menyiapkan langkah ini. Karpov memainkan langkah E3, mendorong pion maju untuk dikorbankan. Dan setelah ini Kasparov berpikir keras. Apa gerangan planning dari Karpov? Bahkan tak kurang dari 83 menit waktu berpikir dari Kasparov hanya untuk menjawab langkah ini. Setelah berpikir sangat lama, Kasparov memainkan pion D3, tidak menerima pengorbanan pion untuk menentukan apakah ini merupakan langkah terbaik. Oke, apa salahnya jika putih menerima pengorbanan ini? Maka hitam akan memperoleh kompensasi dengan dua double pion dari putih. Gajah putih di G2 juga terlihat mampet karena tertutup pion. Gajah di C1 juga tertutup dalam perkembangan. Mereka tidak mendapatkan diagonal yang terbuka. Pion di C4 ini juga rentan diserang oleh kuda dan gajah hitam. Oke, setelah Kasparov memainkan D3, Karpov D5 membuka perkembangan gajah dan menambah ketegangan di pusat. Apabila di sini putih mengambilnya, maka kuda balik mengambil dan kuda akan menyerang pion C3 dan membuka menteri menyerang kuda putih. Putih akan sibuk dalam upaya bertahan. Oke, di partai aslinya Kasparov menteri B3 memberi tekanan besar di sepanjang diagonal ini. Jika di posisi ini terjadi pertukaran pion, maka ini jelas menguntungkan putih, karena setelah menteri mengambil, menteri bersama kuda akan menekan pion lemah F7. Ini akan merepotkan hitam. Oleh karena itu di sini hitam memainkan kuda A5, menyerang menteri dan pion. Menteri ke A3, menteri balik menyerang kuda. C3 membuka menteri untuk melindungi kuda. Pion makan pion dan pion merebutnya. Pion F4 membuka diagonal gajah dan menyiapkan petak mundur kuda apabila diserang oleh pion H6. Karpov melanjutkan kuda C6 karena dianggap tidak berbuat apa-apa di A5. Dan benteng B1 mengendalikan file semi terbuka B. Tapi ini direspon Karpov dengan menteri C7 yang mengawal pion B7 untuk mempersiapkan gajah ke petak G4. Gajah B2 ini sebenarnya petak perkembangan yang jelek untuk gajahnya karena menutup bentengnya. Tapi apa boleh buat, hanya peta ini yang bisa dituju untuk gajahnya. Karpov gajah G4 mengembangkan gajah dan menargetkan pion E2. Di posisi ini, sebagian besar orang pasti berpendapat akan memblokirnya, misalnya dengan gajah ke F3.
Tapi kita tahu bahwa Kasparov adalah pemain yang sangat dinamis, sangat agresif, dan karena itu dia menemukan cara yang sangat menarik untuk mengatasi ini. Dia memainkan pion C4 hanya untuk menciptakan posisi menjadi kompleks dan kacau. Kasparov ingin merusak struktur pion hitam dengan gajah makan kuda. Tetapi Karpov tetap tenang dan bermain sempurna. Dia memainkan pion makan pion, dan Kasparov tetap gajah makan kuda. Setelah pion merebutnya kembali, ini sedikit merusak struktur pion hitam. Sekarang kuda kembali ke E4 mengancam pion. Karena itulah raja mendekat melindungi pion. Pion makan pion, dan sekarang apabila gajah terburu-buru makan pion E2, maka ini sebuah kesalahan karena Kasparov sudah mempersiapkan jawabannya. Kuda makan pion F6. Kuda mengancam benteng. Apabila raja mengambil, maka menteri B2 skak dan sekaligus serangan ganda ke gajah. Inilah perangkap Kasparov yang sangat cerdik. Tapi memang Karpov terkenal dengan pemain ulet dan teliti. Dia tahu akan perangkap itu semua. Dia tidak terburu-buru melakukan langkah taktis. Karpov memilih langkah benteng A ke D8. Sebuah langkah tenang tapi sangat solid. Karpov tidak terburu-buru menghantam, memainkan perwira terakhir masuk ke dalam permainan. Dia sangat teliti mempersiapkan semua segalanya sebelum akhirnya membuat hantaman yang kuat. Benteng B3 dengan maksud memperkokoh baris ketiga. Kuda D4 yang menyerang benteng. Benteng makan pion dan menteri balik makan pion. Dan sekarang ada banyak ancaman dari hitam. Gajah bisa mengambil pion. Kuda menyerang pion E2, dan menteri yang juga menekan ke pion E2, dan bisa juga kuda yang melakukan forking atau garpuan di peta C2. Tapi di sini Kasparov memainkan trik raja H1 yang apabila kuda ke C2 yang sepertinya menggarpu, tapi setelah menteri B2 ternyata situasinya menjadi lebih rumit. Setelah kuda makan benteng, putih akan menteri makan pion. Situasinya menjadi lebih berantakan, dan saat ini kedua pemain di bawah tekanan waktu. Oleh karena itu, meskipun secara objektif hitam dapat bertahan dan memenangkan permainan, tetapi tetap rumit juga situasinya. Oleh karena itu, di partai aslinya Karpov tidak memainkan kuda ke C2 dan lebih memilih bermain kuda F5, mengancam benteng melalui petak lain. Dan sekarang benteng D3 dan gajah mengambil pion yang digantung begitu lama ini. Tapi Karpov melakukannya dalam waktu yang tepat, ketika tidak ada bahaya yang mengancam baginya. Sekarang setelah benteng bertukar, benteng ke E1 dan Karpov memainkan benteng ke E8, memberikan tekanan pada kuda. Menteri A5 balik menyerang kuda. Karpov tetap tenang dan menutup lintasan menteri dengan pion ke B5. Kuda D2, tapi menteri datang mendekat. Kuda B3, dan di posisi ini Karpov memainkan gerakan taktis kecil yang bagus, gajah F3, yang sepertinya mengorbankan benteng. Tapi jika putih mengambilnya, maka menteri akan melakukan skakmat. Oke, di sini memutuskan mengambil gajah dengan gajah, dan menteri merebutnya kembali. Raja G1, benteng makan benteng, menteri makan. Tetapi tiba-tiba setelah kuda E3, Kasparov menyerah karena putih tidak memiliki pertahanan dan ancaman skakmat di petak G2 atau F1. Jika katakanlah menteri ke F2, maka menteri D1 skak, menteri menutup, tapi menteri tetap makan menteri skakmat. Sebuah game spektakuler Karpov yang berhasil mengalahkan musuh bebuyutannya. Jawaban asal tak video kemarin, jawabannya kuda D5. Apabila benteng makan benteng, maka kuda skakmat. Atau jika benteng ke C7, maka kuda mengambilnya, dan kuda makan kuda, putih menang material. Oke, kita masuk ke segmen asa otak. Temukan langkah terbaik putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asa otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.